Racikan Berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa kembali, Bang, dengan diskusi kita, ngobrol-ngobrol kita. Kali ini kita akan bahas tentang PSN, Bang. Proyek Strategi Nasional yang berkaitan dengan lagi rame, yaitu PIK, singkatnya dari Pantai Indah Kapuk, tapi yang jilid kedua ya, Bang. Ada jilid 1, sekarang kita masuk jilid 2. Nah, itu kita akan bahas karena cukup hangat dan cukup ramai. Ini menurut Abang bagaimana nih? Karena mereka ini menggantungkan diri kepada atau dengan payung Permenko, Bang. Permenko Kesra, Bang. Itu nomor 6 tahun 2024 ya, Bang. Yang ditandatangani oleh Pak Menteri Koordinator Kesejahteraan Ekonomi. Menko Ekonomi. Ya, Menko Ekonomi. Airlangga Hartarto, Bang. Kan seperti itu, Bang ya. Ditandatangani sekitar bulan Mei, Bang. 15 Mei 2024. Nah, ini menimbulkan dampak yang melebar kemana-mana, Bang. Karena ada pihak-pihak, Bang, konglomerat yang berusaha untuk memanfaatkan peraturan itu, yaitu peraturan Permenko itu, yaitu di proyek PIK 2. Ya, proyek PIK 2 itu karena dijadikan sebagai PSN, Bang, proyek strategi nasional, sehingga mereka mendompleng dengan target proyek itu. Mereka melakukan segala sesuatu yang dampaknya merugikan rakyat sekitarnya, Bang. Ini pendapat Abang gimana? Jadi sebenarnya kalau PSN sendiri sudah 200 PSN yang ditandatangani. Yes. Jadi menurut saya dari segi kebijakan itu terlalu berlebihan, tidak hati-hati. Padahal pembuat kebijakan publik itu harus hati-hati. Tidak boleh misalnya tiba-tiba kayak kenapa tidak 1.000, kenapa tidak 5.000? Mungkin dalam pikirannya mungkin 70.000 apa tinggal kali sekian gitu. Jadi berlebihan. Karena satu proyek aja itu harus bicara tentang akuntabilitas di lapangan. Jadi apakah pertanyaan kita? Apakah proyek ini dapatkan persetujuan DPR yang murni ya? Belum. Saya nggak bilang apa karena alasan bisa diatur di belakang layar dan sebagainya. Tapi proyek dukungan DPR yang otentik, yang sesuai dengan kepentingan rakyat. Buktinya yang kita lihat adalah PIK 2, bagian dari PIK 1 sampai 11 kalau nggak salah. Iya betul. Itu menimbulkan masalah besar. Dan ini dibuat lagi-lagi pada pemerintahan sebelumnya. Karena di lapangan itu hak-hak rakyat itu diabaikan gitu. Jadi sama sekali tidak diperhitungkan. Iya, ini bukan itu kan di lapangan. Betul. Saya juga sebagai pelaku di lapangan bahwa prakteknya mereka sangat mendolimi masyarakat dalam hal ini pemilik lahan, Bang ya. Apakah sifatnya mereka kita lepas dari hak mereka ya. Apa hak milik, apa hak pakai atau seperti apa ya. Tapi yang jelas mereka berusaha kayak zaman penjajahan Belanda, mungkin kenceng, Bang ya. Mereka berusaha untuk mengusir dengan cara-cara sudah kami beli. Kalau mereka beli dengan harga 30.000 atau 50.000, Bang, itu dapat apa? Ya, semakin bakso aja nggak dapat, Bang. Dan apalagi sama sekali tidak bisa kita bicara angka di sini. Karena kalau ditutup itu dan tidak ada akses, bukan hanya rakyat tidak punya akses, tapi mungkin negara juga tidak bisa punya akses. Kita ingatkan ada salah satu PIK itu tidak bisa dikibarkan bendera merah putih. Betul. Nah, artinya yang terjadi adalah kedaulatan kita dilepas. Sudah ada contoh PIK 1 di mana pada waktu itu ya, Bang ya, mau mengadakan hari kemerdekaan ya, kita mau mengadakan kemerdekaan RI, di mana teman-teman kita ingin mengibarkan bendera di wilayah PIK 1 pada waktu itu, ya PIK 1 itu pun dilarang, dikejar-kejar kayak artinya ini bukan masalah uang, bukan masalah sekian puluh ribu. Kalau kita naikin misalnya 500.000 mereka bayar juga. Karena ini masalah kedaulatan yang terancam, yang melebihi dari uang, Bang ya, nilai. Dan tidak bisa dibayar, tidak bisa dinilai. Karena kalau hilang terjadi seperti yang disinyalir negara dalam negara, itu ancamannya jauh luar lebih biasa. dahsyat. Jadi saya teringat gini kan, dulu pernah kalau nggak salah ada rencana daripada kita ribut-ribut begini soal reklamasi, soal apa, semua ini selalu pantai menjadi ancaman. Kenapa begitu, Bang? Pantai, ya karena pantai itu kan
sebenarnya wilayah pertahanan. Oh, sampai dipakai bambu kan sudah pantai itu, Bang. Pakai bambu 11 km. Pantai itu kan intervensi dengan negara lain. Jadi kalau Pantura ini setiap titik bisa jadi ancaman, maka saya dulu pernah dengar, kalau saya nggak salah, dalam rencana tata ruang itu dibangun tanggul atau semacam tembok itu di sepanjang pantai itu Pantura. Dan 100 meter dari situ tidak boleh ada kegiatan. Nah, di wilayah 100 meter yang kosong ini, buffer zone itu diisi dengan kegiatan hiburan masyarakat, diisi dengan kegiatan UMKM. Jadi milik publik dong ya? Milik publik. Jadi rakyat itu ekonominya bisa bertumbuh, punya tempat wisata, tempat hiburan, tempat yang indah gitu. Dan kalau dibangun pantai itu tidak ada lagi ancaman reklamasi. Loh, kita kan pernah diajarin zaman kita kuliah, Bang. Artinya pantai itu nggak bisa dimiliki, Bang. Nah, kalau misalnya begitu, karena dia berurusan dengan pertahanan, maka sebenarnya mungkin bagusnya nanti ini menjadi wilayah dari pihak pertahanan. Karena ada dua, ada pertahanan, ada keamanan. Jadi biarin aja otoritas pertahanan, TNI yang tangani wilayah perwakilan ini. Dan itu memang seingat saya masih masuk zona ekonomi eksklusif, Pak. Iya. Memang tidak ada pihak manapun yang berhak memiliki atau menghaki itu, Pak. Pantai-pantai kita. Jadi kalau misalnya sampai 200 mil ke pantai misalnya TNI turun untuk punya otoritas untuk tanggul sepanjang Pantura, sampai Pulau Jawa, betul. Udah nggak ada lagi masalah ini. Nah, sekarang pemerintah berargumen bahwa sebenarnya sudah ada ketentuan tata ruang yang mengatur soal-soal itu. Tapi yang kita sayangkan adalah seolah-olah dalam waktu singkat ini pemerintah diam, tidak mengawal keputusan-keputusan atau proses-proses ini di lapangan. Betul. Gitu. Aparat pemerintah baik daerah, baik pusat, tampaknya diam sekali. Nah, itu betul pada Presiden baru kita Prabowo Subianto ngambil sikap yang tegas, jadi Bang. sebenarnya sudah ada aturan. Ini korban sudah, Bang, karena rakyat sudah digusur, tanahnya dirubuhin, begitu loh, Bang. Jadi kita punya dua opsi ke depan. Opsi pertama adalah landasan aturan ini digugat. Apakah itu Kepres, apa itu Kepmen, atau Menko, Permenko. Permenko itu kan Kepmen. Nah, Kepmen dan Kepres ini harus punya landasan berdasarkan amanat undang-undang. Tidak boleh misalnya setiap presiden atau setiap menteri bikin aja seolah-olah wewenang legislasi itu ada di tangan mereka. Mereka bukan legislator, mereka bukan pembuat undang-undang. Betul. Undang-undang itu tetap dibuat oleh legislator. Eksekutif itu yang melaksanakan. Jadi tidak boleh ada Kepres atau Kepmen yang tidak punya dasar amanat undang-undang. Jadi ini bisa digugat kan? Kan dulu saya rasa peluang itu sangat terbuka. Yang kedua adalah kita ingin supaya Kementerian BPN, ATR, Raja dan Tata Ruang, Nusron Wahid, Bang, sekarang ini. Sama pun juga. Kita minta supaya kebijakan-kebijakan tentang tata ruang yang sudah diambil, yang menegaskan mana kewenangan pemerintah, mana wilayah pertahanan, mana wilayah keamanan dan sebagainya, itu dipertegas dalam realisasi. Kayak tadi Abang sudah singgung masalah Menteri ATR tadi, itu sekarang dipegang oleh Nusron Wahid. Beliau sudah mengatakan bahwa ini kami akan tinjau ulang. Nah, tinggal sekarang. Tapi lama sekali, Bang. Lama sekali. Tinggal sekarang secara simbolis itu kelompok aksi dengan advokat pengacara seperti kami itu datang ke Pak Nusron untuk minta bagaimana dukungannya luar biasa kepada pemerintah harus dibuktikan. Pendapatan keren tuh, Bang, pendapatan keren. Dia kan sudah punya komitmen mendukung Pak Prabowo itu luar biasa. Itu harus dibuktikan belakang. Jadi datanglah ke sana. Betul, Bang. Ya, Nusron sudah terlalu lama menurut saya, Bang. Dia bicara itu udah hampir sebulan, Bang. Apa-apa, kita punya harapan. Jadi kan kita nunggu juga gimana action konkretnya begitu. Jangan nunggu. Sekarang harus ada pihak aksi datang ke sana dengan advokat untuk bicara lah apa sebenarnya masalah apa di lapangan. Betul, Bang. Demikian bincang-bincang saya begini kan. Saya dengar dari Profesor Sri Eni Swasono ketika memimpin satu pertemuan berkesimpulan begini,
kesimpulankan permintaannya ya dalam 100 hari kerja pemerintah itu. Pertama, ada 5 tuntutan. Namanya Pantura. Pantura. Pertama, turunkan harga-harga kebutuhan pokok rakyat. Betul, setuju. Kedua, hentikan penggusuran dan penyerobotan tanah-tanah rakyat. Nah, setuju. Memastikan tanah dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Itu penting. Ketiga, kembalikan seluruh kekayaan alam Indonesia dan hasil-hasilnya dalam kekuasaan negara. Iya, sesuai pembukaan Undang-Undang 45 Pak ya. Iya, 4, hentikan pembangunan proyek-proyek mercusuar, terutama pembangunan ibu kota Nusantara. Iya. Kelima, kembalikan kedaulatan kepada rakyat. Iya. Jadi sebenarnya isu kedaulatan ini penting untuk diperhatikan karena itu eksistensi sebuah negara dari kedaulatan. Kalau dia nggak punya kedaulatan, kita berutang juga orang nggak mau. Jadi jangan hanya bicara utang, perkuat dulu integritas kita. Integritas kita. Iya. Iya, ya ini kan contoh di depan mata kita Bang. Ya. Iya. Nggak terlalu jauh dari kita, cuma sekitar Tangerang sana. Saya minta tolong satu poin Iya, penting ya. iya. Satu poin. Yang ini saya alami sendiri. Ada banyak sekali SK-SK, namanya SK, tentang satu wilayah tanah itu sudah dipatok duluan. Oke. Karena ada proyek. Oke. Jadi rakyat itu diam-diam Dengan bisa alasan- di rumah, tiba-tiba tanahnya sudah dipatok. Dengan alasan proyek tadi. Harus masuk dalam satu proyek tertentu. Oh, dipaksa duluan dong Bang. Dipaksa duluan bahwa pengusaha ini datang hanya bawa satu peta, dia bilang saya mau daerah sini, langsung dia keluarkan SK. Itu bagaimana coba? Iya, iya, iya. Nah, nasib malangnya lagi, selama SK itu dikenakan pada bidang tanah itu, dia nggak bisa bikin apa-apa. Nggak bisa bikin apa-apa. Dia nggak bisa bangun sampai puluhan tahun. Kalau dia punya kebutuhan juga, misalnya karena keluarga ada yang hitanan, ada nikah atau kebutuhan keluarga, dia nggak bisa jual. Ya, jadi dalam ini rakyat selalu dalam posisi yang Dan lemah. Pak. banyak ini, Posisi yang lemah, tidak bisa melawan dengan cara dan apapun. banyak ini SK-SK ini yang berlaku. Ketika misalnya pemerintahan baru misalnya hadir, itu mereka punya harapan. Mudah-mudahan pemerintahan baru ini melakukan sesuatu terhadap aset-aset mereka yang nggak bisa mereka Ya, bisa mereka apa-apakan. apa-apakan lagi ya. Kita berharap. Yang banyak terjadi juga di hutan-hutan itu kan. Betul. Datang bawa peta, terus hanya garis saya di petanya, saya mau ini. Kan terjadi itu Bang di Sulawesi kemarin Bang. Iya. Sampai nangis-nangis anak kecilnya. Iya, Begitu. jadi saya harap, saya kira mestinya ya dari Pak Prabowo yang kita cintai ini, mestinya udahlah punya keberanian, hajar mereka takut. Saya kira nggak perlu ada alasan misalnya soal takut ini atau nggak ada urusan, karena presiden itu dalam sistem kepemimpinan konstitusi kita itu punya kewenangan luar biasa. Luar biasa. Presidensial tadi Bang. Iya, presiden. Jadi soal-soal ini nggak boleh dibiarkan lebih lama lagi. Siap, siap. Saya kira kan itu juga bisa buktikan. Misalnya, kalau kumpul orang-orang Banten misalnya, Iya, iya, iya. menyatakan dukungan kepada pemerintah, mau mereka. Karena mereka semua pada umumnya kan pemilih Iya. yang ikhlas gitu dengan kepemimpinan. Tanggal 10 tahun depan, tahun baru ini Bang, Januari. Mungkin kita akan kumpul lagi Bang. Iya. Masyarakat Banten seperti itu. Iya, dan mereka nggak ada masalah. Oke. Jadi kalau soal dukungan dari bawah nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Masalah itu harus ditangani gitu loh. Iya. Karena jangan sampai seolah-olah pemerintahan baru ini hanya untuk menghadapi pemerintahan lama Pak Jokowi. Melanjutkan Karena saja Bang ya. Pemerintahan baru harus punya legacy sendiri. Ia lebih lebih menyala, lebih bersinar, Bernyali. supaya orang melihat oh memang ada harapan. Iya, Gitu. iya, iya. Gitu. Iya. Ya, pemirsa, dari apa yang kami bincangkan tadi bahwa kita berharap betul kepada pemerintahan yang baru ini bahwa pimpinan Prabowo Subianto ya agar memiliki keberanian, tidak sekedar keberanian tapi berdasarkan hukum, berdasarkan legal itu pasti dihukum masyarakat kan begitu Bang. Ya, jadi kalau kita kembali lagi ke masalah proyek PIK 2 ini ya itu hentikan saja. Ya, jadi Presiden Prabowo Subianto itu bisa menghentikan itu. Dan tidak perlu hanya karena misalnya nanti orang bilang alasan ras atau etnis, enggak perlu. Nggak ada urusan. Karena ini kepentingan publik. Ya. Dan saya kira ya, saya kagum sama Profesor Sri Edi Suarsono. Seri suasana. Karena perjuangannya lama sekali dalam keadaan sakit dan Sakit, sehat dia tetap berjuang.
Dan tadi disampaikan, namanya Pantura. Pantura. Itu kesimpulan bahwa setelah membahas semua, ini hak-hak rakyat, ini kedaulatan harus dikembalikan kepada rakyat. Iya betul. Gitu. Baru kita bisa bicara tentang pembangunan ke depan. Iya. Kalau dasar-dasar yang belum ada, nggak bisa. Tanahnya dari mana? Betul. Rakyat harus digerakkan. Saya kira dulu. Ya, ya demikian bincang-bincang kami terutama tentang PIK 2, dan kami berharap betul pada Presiden Prabowo Subianto untuk segera menghentikan saja, tidak usah menunggu dan mempertimbangkan hal-hal yang di luar daripada itu, karena ini jelas-jelas merugikan rakyat, ya, merugikan rakyat, dan mereka sudah melakukan sesuatu yang melebihi ketentuan undang-undang seperti itu. Bayangin aja sampai laut dipatok-patok dengan bambu sampai sejauh 10 km itu udah kebangetan sekali. Jadi demikian, dan kita bincang-bincang kami kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, Bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Racikan Berita.